Cerita kali ini masih melanjutkan kisah cinta Abby dan Travis dari film Beautiful Disaster. Yang belum nonton alur Beautiful Disaster, ada baiknya nonton itu dulu ya guys, biar agak nyambung jalan ceritanya. Linknya ada di deskripsi. Kisah dibuka dengan Travis yang bangun dari tempat tidur dengan seseorang di sampingnya yang dia pikir adalah Abby. Di sampingnya sebenarnya adalah Seb yang sangat mabuk yang juga mengira dia bersama Mer. Ternyata Abby bangun dari lantai dan Mer ada di ruangan yang lain. Mereka semua tidak ada yang tahu apa yang terjadi tadi malam. What the hell happened last night? Mereka menemukan kamar hotel mereka penuh dengan uang. Sebuah tayangan slide dari apa yang terjadi pada mereka tadi malam diputar di televisi. Abby melihat dirinya sendiri membuat tato. Ia segera memeriksa pinggulnya, dan benar saja ada tato baru di situ. Slide berikutnya menggambarkan Travis dan Abby menikah di sebuah kapel oleh seorang yang berdandan seperti Elvis. Mer menemukan surat nikah di atas meja. Abby ketakutan dan Travis segera berlutut meyakinkan Abby kalau dia mencintainya. Tapi tiba-tiba I love you. Abby muntah. Setelah menyeka wajahnya, Travis menjawab telepon dari Benny yang berpura-pura menjadi resepsionis. Dia ingin uangnya kembali sebesar $180.000. Abby menyambar telepon untuk membentak Benny. Dia ingin bertemu mereka di kantornya dalam 1 jam. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Dan mereka pikir itu adalah seorang bersenjata. Travis dan Seb menyergap orang itu dan mulai meringkus dan menghajar orang itu. Ternyata orang itu hanyalah seorang petugas hotel. Oops. Singkat cerita, mereka pergi ke landasan udara untuk bertemu Jerry. Tetapi malah bertemu dengan kepala perwira Delroy Murphy alias Buzz. Dia akan menerbangkan mereka ke Meksiko dengan helikopter Lady Hawk tanpa paspor dan pertanyaan dengan biaya $10.000. Travis tidak menyukainya, tetapi Abby menerimanya tanpa bertanya. Mer tidak ingin ikut, tapi mobil van hotel pergi meninggalkannya. Dengan terpaksa, Mer ikut naik ke helikopter. Seb ingin menikmati fasilitas musik via headset Bluetooth di dalam heli. Tapi Mer malah mengajak mantap-mantap di dalam kabin heli. Travis menghitung sisa uang mereka yang berjumlah $138.798. Abby membuka laptop lalu mengirim pesan kepada Chacho, seorang petugas di sebuah villa mewah di Los Gatitos, Meksiko, yang baru saja dia pesan untuk mereka. Travis khawatir kalau harga sewanya terlalu mahal. Tapi Abby berkata, "Nggak apa-apa, ini kan bulan madu kita." Travis mengalah tanpa argumen dan berkomentar kalau istri bahagia, hidup juga akan bahagia. Selama penerbangan, Abby menemukan artikel tentang pernikahan yang berakhir dengan pembunuhan. Tapi ia tidak mau membacanya. Setelah beberapa saat, pesawat bersiap untuk mendarat sehingga mereka semua melihat keluar pintu. Wah, ternyata pemandangan vilanya sangat indah. Setelah mendarat, Buzz memberi Abby kartu nama dan Abby membayarnya. Sancho memperkenalkan dirinya dan memberi mereka sambutan musikal Meksiko. Abby memperhatikan seorang karyawan bertelanjang dada sampai Travis mengajaknya masuk. Sancho menunjukkan kondisi villa itu kepada mereka, tetapi yang Travis inginkan hanyalah ESPN. Sancho mengatakan mereka memilikinya, tapi Travis tidak yakin. Sancho menunjukkan kamar Mer dan Seb, sementara Travis dan Abby berjalan di lorong. Travis menghentikan langkah Abby melewati ambang pintu kamar. Hey, wait! What? Karena dia harus menggendongnya melewatinya. Oh! Tempat tidur mereka memiliki inisial nama mereka dan ada bunga-bunga di atasnya. Abby meminta Travis mengambil beberapa foto selfie. Travis segera menyingkirkan bunga-bunga karena sudah tak sabar ingin bercocok tanam.
Tapi Abby menolak karena mereka tidak membawa karet pelindung. Abby merasa terlalu muda untuk menikah dan takut hamil. Akhirnya, Travis ngacir ke kamar Seb mencoba meminjam dari Shepley. Travis kepergok oleh anak-anak kecil dan rombongan band Meksiko. Dan ternyata, Hey Travis, you got any condoms on you? Seb mau minjem balon juga. Malam itu, Travis dan Abby berdandan untuk makan malam romantis. Sancho yang cerewet membantu mereka. Setelah berduaan, Travis dan Abby bersulang untuk kebahagiaan mereka selamanya. Abby memberinya daftar yang dibuatnya saat Travis tidur. Daftar itu adalah daftar pro kontra untuk melihat apakah mereka harus tetap menikah atau membatalkan pernikahannya dengan cepat. Sancho menyela dengan hidangan pertama. Abby bercerita tentang masa kecilnya dan neneknya yang sudah meninggal. Tetapi perhatian Travis malah teralih oleh skor pertandingan olahraga. Travis mengaku tidak enak badan, tapi berjanji akan segera kembali. Travis berlari ke kamar chef untuk menanyakan skor olahraga. Ternyata Travis taruhan $1.000 untuk permainan olahraga itu. Travis berlari kembali ke Abby dan menghabiskan sup dalam sekali teguk. Abby bertanya apakah Travis baik-baik saja, dan Travis bertanya tentang ayahnya. So how's your dad? What? Ketika dia menyadari kesalahan apa yang dia katakan, Travis lari lagi, mengaku tidak enak badan lagi. Dia mendatangi Seb dan ikut menonton pertandingan di laptop. Sancho membawa hidangan berikutnya, dan mereka mendengar para laki-laki itu berteriak dari dalam villa. Abby masuk ke kamar mereka dan melihat mereka sedang merayakan kemenangannya. Abby yang kecewa berkata bahwa Travis telah kehilangan banyak poin karena kejadian itu. Di pagi hari, Abby terbangun melihat Travis sebagai anggota terbaru dari band mariachi yang tampil di luar kamarnya. Mereka bermain di laut, makan malam, naik perahu, belajar salsa dari Sancho, dan terjun payung, lalu berenang di kolam renang. Pesta berikutnya, lokasi tersebut diguyur hujan badai. Oleh karena itu, mereka melakukan aktivitas bermain game di dalam ruangan. Di pagi hari, Travis bangun tanpa Abby dan mendapati Abby berada di luar bersama Miguel yang sedang bermain lempar buah. Melihat mereka, Travis memakan buah anggur dengan liar dan membiarkan handuknya jatuh. Merasa nggak enak hati, Miguel bergegas pergi bekerja. Seb, Mer, dan Abby sarapan bersama. Travis yang datang terlambat memilih makan di tempat yang jauh dari Abby. Ia kelihatannya masih cemburu, dan mereka saling bertukar kata-kata pedas. Singkat cerita, mereka pergi ke pantai. Abby lari mencari Mer dan bertemu dengan dua wanita Meksiko yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Travis mencoba menerjemahkan dan tiba-tiba para wanita itu melepas atasan mereka, membuat Abby dan Travis kaget. Mereka menggoda Travis, membuat Abby cemburu. Abby pergi dengan marah sehingga Travis mengikutinya. Travis menunjukkan kalau ini pantai topless, jadi wajar aja kan kalau mereka melepaskan atasannya. Oh iya, kau benar, kata Abby, sambil ikut melepaskan atasannya juga. Hal ini membuat Travis atau panik dan berusaha menutupinya. Travis menjadi panas ketika beberapa pria menggoda Abby. Ia pun berkelahi menghajar para pria tersebut. Keadaan menjadi kacau balau sehingga petugas keamanan datang untuk menangkap mereka dan menempatkan mereka di sebuah kandang di luar ruangan. Sementara itu, anak buah Om Benny menunjukkan foto-foto Abby dan Travis. Benny segera mengenali tempat itu dan dia memutuskan untuk terbang ke sana sendiri mencari Abby dan Travis. Sancho mencoba membebaskan Abby dan Travis dengan uang jaminannya. Mereka kembali ke villa pada malam itu. Dan di tepi jalan, Travis dan Abby masih berdebat masalah Abby yang bertelanjang dada. If you say the T-word, I am jumping out of this car, Travis, and out of your life. Abby keluar dari mobil dan kabur. Travis ingin mengikutinya, tapi Sancho mencegahnya dengan janji bahwa Miguel akan menjaganya. Abby tersesat di sebuah gang dengan sekelompok anak muda yang sedang mabuk. Miguel datang dan mengusir anak-anak mabuk itu. Abby berterima kasih dan mengajaknya minum. Abby dan Miguel membeli minuman bir. Miguel ternyata sangat populer dan Abby ingin tahu latar belakangnya.
Orang tua Miguel kaya dan memiliki villa tempat Abby tinggal. Ayah Miguel terbunuh dan pemerintah mengambil alih rumah itu. Miguel yang dulunya pemarah mendapat panggilan untuk menjadi pendeta. Miguel adalah seorang pendeta yang masih dalam pelatihan. Mer dan Travis duduk di tepi kolam renang sambil saling curhat. Mer sudah lama mengenal Abby dan menunjukkan foto-foto mereka bersama. Abby melakukan banyak hal hebat, tetapi orang tuanya tidak pernah muncul. Mer mengingatkan Travis bahwa Abby bukanlah masalah yang harus diselesaikan. Percakapan mereka tiba-tiba terputus ketika Seth jatuh dari lantai 2 ke tanah. What the hell? Merasa dimata-matai, Mer pergi dengan marah. Miguel mengantar Abby kembali ke villa sambil menyemangatinya untuk melanjutkan pernikahan. Miguel menawarkan untuk berbicara dengan Abby dan Travis jika mereka membutuhkannya. Abby bergabung dengan Travis di tepi kolam renang. Travis meminta maaf karena bersikap menyebalkan. Abby menghargai itu dan mengakui bahwa ia suka melarikan diri dari masalah. Travis menginginkan diadakan pesta bujang dan Abby setuju. Travis segera menelpon saudara-saudaranya menyuruh mereka untuk datang. Saudara-saudara Travis datang mendarat di pagi hari bersamaan dengan Om Benny. Sementara itu, Seth mendapati Mer sedang memukul-mukul kepalanya di pohon untuk melampiaskan kekesalannya karena dimata-matai oleh Seth. Seth berusaha menenangkan, tetapi Mer malah menjatuhkan kelapa di kaki Seth. Everything's fine. Yes, everything's fine. There's nothing bad about it. Medok bersaudara akhirnya sudah datang, mengajak mereka main football di pantai. Mereka bermain bersama, dan yang kalah harus melakukan push up di atas pasir. Seth mendapati Mer sedang membuat istana pasir raksasa. Seth bertanya apa yang terjadi, karena Mer benar-benar sedang membangun tembok raksasa di antara mereka. Mereka kembali bertengkar dan Seth lalu pergi. Lalu, Mad Dog bersaudara mengikuti lomba semifinal makan cabai rawit. Sementara itu, para gadis bersantai di spa. Di sana mereka bertemu Vivian yang sedang stres. Ia mengira Abby dan Amer adalah pengantin baru. Vivian bertanya di mana rombongan yang lainnya. Vivian akhirnya mengundang para gadis untuk menikmati pestanya. Mad Dog bersaudara lalu mengunjungi arena adu ayam, di mana salah satu pemiliknya sedang berduka atas kematian ayam jantannya yang ia panggil sebagai putranya. Abby dan Mer pergi jalan-jalan untuk mencari kesenangan. Mereka lalu menonton pertandingan gulat. Pemimpin arena ingin seorang pengunjung untuk melawan Tambelina. Abby yang mengira Tambelina adalah bunga yang lembut, mengajukan diri untuk melawannya. Abby pun lalu meminta sebuah kostum. Abby memasuki ring dengan kostum kucing. Pertarungan tanpa aturan pun dimulai dan Abby mulai dengan bermain-main dengan Tambelina. Gadis itu ternyata adalah seorang pegulat yang terampil dan membuat repot Abby. Travis menemukan tempat gulat dan menonton bersama Mer. Abby terjatuh ke lantai sehingga Travis memasuki ring untuk membantunya. Travis menyuruh Abby untuk menyerang lututnya yang menurut Abby itu sangat kejam. Travis mengakui itu memang kejam, tapi itu mungkin bisa menyelamatkan nyawanya Abby. Abby menyadari Tambelina sedang menggoda Travis. Hal ini membuat Abby panas dan segera menendang lututnya Tambelina. Abby lalu membanting tubuh Tambelina, sementara Travis bersorak dari pinggir lapangan. Mad Dog bersaudara kembali ke villa dalam keadaan mabuk dan mengejutkan Travis dengan sekelompok wanita. Abby, Mer, dan Vivian mabuk-mabukan di dekat perapian sambil membicarakan para pria. Vivian menikah terlalu muda dan tidak berhasil. Mer merasa dia tidak akan pernah menikah. Seth menyelundupkan ayam jantan ke kamarnya dan membuat kandang untuk mereka. Ia memberi mereka makan, tetapi ayam jantan itu malah saling berkelahi. Mereka juga menyerangnya dan ia berteriak ketakutan saat ayam-ayam itu memporak-porandakan kamarnya. Mad Dog bersaudara berpesta dengan para gadis. Travis sedang mengambil makanan ketika cewek yang di pantai, yaitu Bianca dan temannya, menyelinap di belakangnya.
Mereka kembali menggoda Travis dan memintanya untuk bersenang-senang dengan mereka. Don't you wanna have some fun? Mereka berjanji tidak akan memberitahu Abby. Travis menolak dan meninggalkan mereka. Tapi tanpa disadari, mereka telah mencuri HP Travis. Vivian membiarkan Abby dan Mare yang tertidur di ranjang lipat di luar rumahnya. Abby tiba-tiba mau pipis ke kamar mandi, tapi Vivian tidak mengizinkannya untuk masuk ke dalam kamar karena itu adalah kamar milik putranya, Parker. Mengetahui nama belakangnya adalah Hayes, Abby teringat pernah berkencan dengan namanya Parker Hayes. Abby lalu mencoba membangunkan Mare. Bianca dan temannya membuka ponsel Travis. Abby lalu melakukan panggilan video call dan gadis-gadis itu yang menjawab dengan memperlihatkan gunung kembar mereka. Abby yakin Travis sudah selingkuh sehingga dia masuk ke kamar tidur Parker untuk membalas dendam. Abby lalu mengambil foto-foto mereka berdua saat Parker tidur. Sebagian besar foto itu menjadi buram karena dia berguling-guling. Pagi-pagi, Travis mencoba mencari Abby dan Mare. Dia melacak telepon Abby dan Mare dan menemukannya di villa terdekat. Abby sedang tertidur di tempat tidur Parker. Ketika ia bangun, ia mengira anak laki-laki yang di tempat tidurnya adalah seekor kucing yang sedang ia belai. Travis melihat mereka melalui tirai. Parker akhirnya terbangun dan melihat Abby. Travis menggedor pintu sementara Mare menjerit karena yakin bahwa Abby telah tidur dengan Parker. Travis menyerbu ke dalam kamar diikuti oleh Vivian dan kekacauan pun terjadi. Singkat cerita, Travis dan Abby menyelesaikan masalah mereka dengan melakukan konseling dengan Miguel sebagai pendeta. Travis terluka saat mendapati Abby diranjang dengan mantannya saat bulat madu. Abby mengakui bahwa itu tindakan bodoh dan dia sedang mabuk. Dia melakukannya untuk mendapatkan foto selfie agar Travis menjadi cemburu. Abby melakukannya karena menerima video call gunung kembar dari HP Travis. Travis bersikeras bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Abby mempercayainya sekarang setelah dia sadar beberapa gadis ternyata mencuri HP-nya. Miguel masih percaya bahwa rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan. Travis berpikir Abby telah menjebaknya untuk gagal. Abby ingat, Miguel mengatakan ada sesuatu di antara mereka yang layak diperjuangkan. Abby tidak punya semangat lagi dan begitu pula Travis. Travis akhirnya meninggalkan meja. Miguel mencoba menyampaikan sebuah pesan kepada Abby, tetapi Abby menyuruh menyimpannya karena dia sudah selesai. Abby berbicara dengan Mare di telepon dan berencana untuk tinggal di Meksiko untuk sementara waktu. Mare juga sedang berjuang dalam hubungannya dengan Seb yang sedang renggang. Abby berhenti bicara ketika dia melihat Benny di seberang lapangan. Dia pun mengikutinya dan menjatuhkannya ke kubangan lumpur untuk mengajaknya bertarung. Travis sedang berada di kamarnya ketika saudara-saudaranya menggedor-gedor pintunya, berbaris untuk berbicara dengannya. Abby meminta maaf karena telah merusak lukisan Om Benny. Om Benny menyesal telah mengacaukan hidupnya. Abby memaafkannya karena yang dia kacaukan adalah hubungannya dengan ayahnya, bukan hidupnya. Om Benny menyebut Abby adalah orang bodoh karena ia memiliki kehidupan nyata, gairah, dan hal-hal yang tidak dapat dibeli di Amazon. Om Benny malah memberi Abby semangat. When that happens, bam. Mad Dog bersaudara menyuruh Travis untuk memperjuangkan Abby. Thomas mengingatkan tentang apa yang ayah mereka katakan tentang memperjuangkan keduanya saat seorang ingin menyerah. Taylor bertanya apakah Travis mencintai Abby, dan dia mencintainya. Mereka mendorongnya untuk menjemputnya. Travis tidak tahu harus mencari di mana, tetapi tiba-tiba Taylor menunjukkan bahwa Abby yang telah menemukan Travis. Travis melihat Abby dipenuhi lumpur, lalu dia melompati balkon dan menjemput Abby. Sancho menyiapkan sesi pemotretan pada acara pernikahan Abby dan Travis. Tetapi Mad Dog bersaudara malah berkelahi dan kamera mengambil gambar-gambar beberapa detik kemudian. Aduh. Malam itu, Thomas, Taylor, Trenton, dan Taylor memberikan Abby cincin yang diberikan ayah mereka kepada ibu mereka. Cincin itu sangat istimewa. Abby juga istimewa. Jadi,
Mereka ingin Abby memilikinya. Mereka sangat mencintainya. Abby lalu menerima cincin itu dan berjanji akan menghargainya selamanya. Abby bangga menyebut mereka sebagai saudara laki-lakinya. Abby lalu memeluk mereka tepat saat Travis masuk. Travis mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan pada Abby. Hey! Resepsi semakin meriah saat Travis mendapati Seth sedang di bar minum Trebi. Seth belum bicara dengan Mer dan belum baik-baik saja. Namun, itu tidak masalah karena malam ini adalah malamnya Travis. Seth lalu menyuruh Travis mencari istrinya. Tapi, tiba-tiba, Seth melihat tanda minuman untuk Seth Mer. Dan ia lalu memesannya. Ternyata, Mer yang menjadi bartendernya. Seth yang terkejut, menyesal telah memata-matainya, dan mereka pun lalu rujuk kembali. Travis dan Abby berdansa saat Abby setuju untuk mencoba nama Mad Dog. Abby sudah tidak mengeluarkan poin-poin. Dia mencintai Travis apa adanya dan itu yang terpenting. Film pun berakhir dengan happy ending. Semoga dapat menghibur ya. Terima kasih.